Dia Pitaloka dan segenap perempuan yang tersisa pada saat itu lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan alasan untuk mempertahankan kesuciannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ini Nugi. Mas-mas semua apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bisa menjalani aktivitas sehari-harinya seperti biasa tanpa ada kendala apapun. Amin. Hari ini aku akan bercerita mengenai sebuah mitos yang masih beredar di masyarakat luas, mitos yang masih dipercaya sampai saat ini, yaitu mengenai suku Sunda yang tidak diperbolehkan menikah dengan suku Jawa. Tapi, mengapa mitos ini bisa muncul? Pasti ada peristiwa yang melatar belakangi munculnya mitos tersebut. Nah, di hari ini kita akan mencari tahu peristiwa apa yang melatar belakangi munculnya mitos bahwa orang Sunda tidak diperbolehkan menikah dengan orang Jawa. Sekarang, mari kita simak kisahnya bersama-sama. Mitos yang melatar belakangi orang Jawa dan orang Sunda tidak diperbolehkan menikah adalah sebuah peristiwa yang sangat memilukan yang terjadi di masa lampau. Peristiwa tersebut dikenal dengan Perang Bubat. Namun, Perang Bubat sendiri justru diawali dengan nuansa romantisme, di mana pada saat itu raja dari kerajaan Majapahit, yaitu Hayam Wuruk, jatuh cinta terhadap putri dari kerajaan Sunda, yaitu Dyah Pitaloka Citraresmi. Dan keduanya ini berniat untuk melangsungkan sebuah pernikahan antar kerajaan. Namun, apa yang melatar belakangi Raja Hayam Wuruk sehingga bisa jatuh cinta terhadap putri dari kerajaan Sunda, tidak lain dan tidak bukan adalah karena putri dari kerajaan Sunda yang bernama Dyah Pitaloka Citraresmi sangat dikenal dengan kecantikan dan kecerdasannya. Dyah Pitaloka Citraresmi ini dikenal sebagai tipe gadis kerajaan yang tidak terlalu suka untuk bersolek, alias kecantikannya memang terpancar dari inner beauty-nya. Dyah Pitaloka Citraresmi sangat haus dengan ilmu pengetahuan dan selalu penuh dengan gagasan-gagasan progresif. Dia menginginkan perempuan-perempuan yang ada di sekelilingnya lebih dihargai, bukan hanya sekedar sebagai pendamping hidup. Dari sinilah ide-ide mengenai emansipasi wanita mulai muncul dalam pemikiran Dyah Pitaloka Citraresmi. Dyah Pitaloka memiliki adik bungsu laki-laki yang membuatnya selalu merasa iri karena dia merasa kasih sayang orang tuanya lebih banyak tercurah untuk adik laki-lakinya tersebut dibanding untuk dirinya. Sehingga pada masa itu, Dyah Pitaloka lebih dekat dengan pamannya, yaitu adik dari Raja Linggabuana yang bernama Mangkubumi Bunisora Suradipati. Selama bersama sang paman, Dyah Pitaloka diajarkan untuk membaca kitab-kitab Sansekerta, juga diajarkan ilmu bela diri. Namun, ketika ayahnya mengetahui bahwa Dyah Pitaloka diajarkan untuk ilmu bela diri, ayahnya sangat menentang. Ayahnya tidak suka Dyah Pitaloka bergelut dalam dunia yang berhubungan dengan kekerasan fisik. Nah, pada saat itu, raja dari kerajaan Majapahit, Sang Hayam Wuruk, belum memiliki pendamping hidup alias masih jomblo. Galaulah dia, dan dia berikhtiar dengan cara mengutus utusan kerajaan berupa seorang juru lukis yang handal untuk berkeliling ke negara-negara ataupun ke kerajaan-kerajaan di seluruh dunia untuk melukiskan para perempuan ataupun putri-putri kerajaan yang akan dijadikannya sebagai calon pendamping hidup. Namun, dari sekian banyak lukisan yang telah diabadikan oleh juru lukisnya, dari Cina sampai ke Eropa, belum ada satupun lukisan wanita yang membuat hatinya merasa sreg. Setelah beberapa waktu berlalu, terdengarlah kabar bahwa di salah satu kerajaan di Nusantara, tepatnya di kerajaan Sunda, ada seorang putri raja yang terkenal dengan kecantikan dan kecerdasannya yang belum memiliki pasangan pada saat itu. Setelah mendapatkan kabar tersebut, Hayam Wuruk pun langsung mengutus juru lukis kerajaannya yang bernama Arya Prabangkara untuk diutus berangkat ke kerajaan Sunda dan melukis sang putri raja tersebut. Nah, berangkatlah sang juru lukis tersebut ke tanah Sunda. Setelah sesampainya di kerajaan Sunda, juru lukis tersebut mengutarakan niatnya untuk melukis sang putri karena diperintahkan oleh sang raja Majapahit, yaitu Hayam Wuruk. Singkat cerita, setelah lukisannya selesai, dia pun kembali ke Majapahit untuk menghantarkan lukisan tersebut kepada sang raja. Tidak disangka dan tidak diduga, ternyata sang raja dari Majapahit ini langsung luluh kepada lukisan yang dibawa oleh juru lukisnya.
Dia langsung jatuh cinta kepada wanita yang ada di dalam lukisan tersebut, walaupun belum mengetahui secara langsung wanita ini seperti apa. Setiap hari, Hayam Wuruk selalu terbayang dengan gadis cantik yang ada di dalam lukisan tersebut pagi, siang, sore, hingga malam. Kalau orang zaman sekarang bilang dia lagi butterfly era lah dengan lukisan. Nah, setelah memantapkan diri dan meyakini dirinya bahwa dia benar-benar mencintai gadis yang ada dalam lukisan tersebut, dia mengutus utusan kerajaan untuk datang lagi ke Sunda dan membawa pinangan. Namun, atas nasihat Perdana Menterinya, yaitu Sang Pati Gajah Mada, yang memberi syarat ketika nanti lamarannya diterima oleh kerajaan Sunda, pernikahan harus dilaksanakan di Majapahit, yaitu pihak perempuanlah yang harus datang ke kerajaan Majapahit. Pihak kerajaan Majapahit akan memberikan wilayah titik temu untuk menjemput rombongan kerajaan Sunda, yaitu di daerah Lapangan Bubat, di mana daerah tersebut dikenal sebagai daerah yang netral. Sebenarnya Hayam Wuruk ini tahu siasat Gajah Mada, dan dia sebenarnya memang tidak menyetujui siasat tersebut. Namun Hayam Wuruk tidak bisa menolak karena Sang Pati Gajah Mada ini memegang Sabda Padita Ratu, yaitu di mana semua perintah dan instruksinya harus tetap dilaksanakan. Sehingga pada saat itu kondisi Hayam Wuruk ini tertekan dan tidak bisa berbuat banyak. Singkat cerita, utusan dari kerajaan Majapahit ini sudah sampai di tanah Sunda, yaitu di kerajaan Sunda. Dan langsung menyampaikan niatnya untuk mempersunting sang putri raja, memberikan pinangan dari Raja Hayam Wuruk untuk putrinya, ini dia Pitaloka Citra Resmi. Raja Linggabuana menyambut utusan dari Majapahit dengan sangat baik. Lalu dipanggillah sang putri, yaitu dia Pitaloka, untuk berdiskusi mengenai pinangan yang dibawa oleh Raja Hayam Wuruk terhadap dirinya. Karena yang akan menikah kan dia Pitaloka ya, jadi sang raja ini berdiskusi apakah putrinya bersedia atau tidak. Dia Pitaloka sendiri adalah putri kerajaan yang dikenal sangat nurut dan sangat berbakti terhadap kedua orang tuanya. Sehingga ketika ditawari pinangan dari Raja Hayam Wuruk, dia dengan malu-malu menjawab untuk menerima pinangan tersebut. Dengan senang hati, Raja Linggabuana memberitahukan kepada utusan dari Majapahit bahwa pinangan yang dibawa oleh Raja Hayam Wuruk disetujui oleh putrinya, yaitu Dyah Pitaloka. Bahkan sang raja sendiri berniat akan mengantarkan putrinya secara langsung menuju ke Majapahit. Tentu saja sambil membawa sesembahan-sesembahan yang akan diberikan kepada Raja Hayam Wuruk dari Majapahit tersebut. Namun, di tengah kabar bahagia yang sedang menyelimuti kerajaan Sunda, justru ada hal janggal yang dirasakan oleh paman dari Dyah Pitaloka, yaitu Bunisora, yang menganggap bahwa pernikahan yang akan dilakukan keponakannya itu tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakat pada umumnya. Tapi, paman dari Dyah Pitaloka ini terlambat memberitahukan keresahannya kepada sang kakak, yaitu Raja Linggabuana. Pada saat itu juga, sebenarnya Dyah Pitaloka merasa gelisah, karena menurutnya tata cara pernikahan seperti itu melanggar tradisi yang terjadi di masyarakat Nusantara, di mana seharusnya pengantin laki-lakilah yang harus datang ke pihak perempuan, bukan pengantin perempuan yang mendatangi laki-laki. Namun, Raja Linggabuana berdalih bahwa Majapahit dan Sunda berasal dari satu nenek moyang yang sama, sehingga tidak akan mungkin bagi Majapahit untuk menyakiti kerajaan Sunda. Pernikahan yang akan dilaksanakan tersebut sebenarnya syarat dengan kepentingan politik, terutama dari pihak Majapahit, di mana dalam Sumpah Gajah Mada mengenai penaklukan wilayah-wilayah seluruh Nusantara, dan pada saat itu kerajaan Sunda merupakan salah satu kerajaan yang masih berdiri tegak dan berdaulat sendiri tanpa ada campur tangan dari Majapahit. Dan pada saat itu kerajaan Sunda ini masuk dalam list penaklukan wilayah-wilayah yang akan dilakukan oleh Gajah Mada dalam Sumpah Palapanya. Para Dewan Kerajaan Sunda sendiri sebenarnya sangat keberatan dengan syarat yang diberikan oleh Kerajaan Majapahit mengenai tata cara pernikahan seperti itu. Dan di kalangan para dewan tersebut muncul dugaan bahwa ini merupakan salah satu taktik diplomatik Majapahit untuk menghancurkan Kerajaan Sunda. Namun, Sang Raja Linggabuana sendiri tetap kekeh pada pendiriannya, bahwa dia merasa tidak akan terjadi hal-hal buruk apapun karena dia sangat menghormati pihak Majapahit. Singkat cerita, berangkatlah rombongan dari kerajaan Sunda tersebut untuk menuju ke titik yang telah ditentukan kerajaan Majapahit untuk bertemu di situ.
Nah, kerajaan Sunda tersebut berisikan para pejabat, para menteri, dan juga keluarga kerajaan yang ikut serta untuk mengantarkan Dyah Pitaloka dalam acara pernikahannya. Saat para rombongan ini tiba di pesisir Galuh, Sang Raja Linggabuana meminta untuk beristirahat sejenak. Raja Linggabuana berhenti dan termenung sambil memandangi lautan yang memerah serta burung-burung gagak yang sedang melayang-layang di atas lautan tersebut, seolah-olah memberikan pertanda bahwa rombongannya akan mengalami malapetaka yang akan membuatnya binasa. Namun, lagi-lagi Raja Linggabuana tetap berpositif thinking dan tetap melanjutkan perjalanannya untuk menuju ke lapangan Bubat. Singkat cerita, mereka sampailah di lapangan Bubat. Lalu, rombongan dari kerajaan Sunda tersebut mendirikan perkemahan untuk beristirahat, sambil memberangkatkan utusan dari kerajaannya untuk memberitahu pihak Majapahit bahwa rombongannya sudah tiba di titik yang telah ditentukan. Sesampainya utusan kerajaan Sunda tersebut di gerbang Majapahit, Sang Pati Gajah Mada ternyata sedang rapat dengan para petinggi-petinggi di Majapahit. Kedatangan utusan dari kerajaan Sunda ini tidak disambut dengan begitu baik, malah bahkan Sang Pati Gajah Mada ini seolah-olah acuh tak acuh terhadap utusan tersebut. Sang Pati Gajah Mada bahkan sempat memberikan teguran keras kepada utusan dari kerajaan Sunda tersebut, karena dinilainya tidak sopan saat memasuki kerajaan. Dan bahkan Sang Pati Gajah Mada ini memberitahukan kepada raja bahwa utusan dari kerajaan Sunda ini tidak memberikan apapun, tidak membawa apapun, tidak membawa sesembahan untuk rajanya. Sehingga pada saat itu Gajah Mada memberitahu kepada utusan dari kerajaan Sunda ini bahwa Dyah Pitaloka akan dijadikan sebagai sesembahan yang akan diberikan kepada Raja Majapahit. Dengan kata lain, Dyah Pitaloka ini tidak akan dijadikan sebagai permaisuri, melainkan dijadikan sebagai selir kerajaan. Nah, mendengar kabar tersebut, utusan dari kerajaan Sunda ini naik darah. Dia akhirnya kembali untuk menyampaikan berita tersebut kepada Sang Raja Linggabuana. Sesampainya di perkemahan, utusan kerajaan itu memberitahukan kepada Sang Raja Linggabuana bahwa kedatangannya di sana tidak disambut dengan baik. Bahkan putri Dyah Pitaloka sendiri akan dijadikan sebagai sesembahan. Mendengar kabar tersebut, Sang Raja Linggabuana merasa tertipu dan dihianati oleh pihak Majapahit. Namun tidak disangka dan tidak diduga, ketika para rombongan Sunda tersebut sedang beristirahat, ternyata terjadi serangan dari bala tentara Majapahit. Ternyata Sang Pati Gajah Mada ini berpandangan bahwa rombongan Sunda yang datang di tanah Bubat tersebut merupakan bentuk penyerahan diri kepada Majapahit. Rombongan kerajaan Sunda kemudian dikepung di tengah alun-alun Bubat. Pertempuran ini sangat tidak seimbang karena jumlah personil yang ikut dalam rombongan Sunda tidak lebih dari 100 orang, sedangkan personil yang diterjunkan dari pihak Majapahit jumlahnya ribuan orang. Meskipun mereka menghadapi kematian yang sudah jelas ada di depan matanya, tapi para pengawal kerajaan Sunda ini tidak gentar dan tidak mundur. Mereka tetap menunjukkan jiwa kesatrianya untuk melindungi kerajaan Sunda dari serangan para tentara Majapahit. Satu persatu para kesatria Sunda itu akhirnya gugur. Lalu peperangan itu akhirnya bisa berhenti saat Sang Raja Linggabuana akhirnya gugur di medan perang. Para pejabat, menteri, dan segenap keluarga dari kerajaan Sunda akhirnya binasa di lapangan Bubat tersebut. Namun dalam peperangan tersebut tidak semuanya gugur karena dibunuh oleh tentara Majapahit. Sebagian perempuan yang tersisa mereka memilih untuk bunuh diri demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya. Putri Dyah Pitaloka dan segenap perempuan yang tersisa pada saat itu lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan alasan untuk mempertahankan kesuciannya. Menghadapi kemungkinan dipermalukan karena pemerkosaan, penganiayaan, atau bahkan perbudakan karena kalah perang. Setelah mendengar kabar bahwa di Bubat terjadi peperangan antara Majapahit dengan Sunda, Sang Raja Hayam Wuruk langsung bergegas menuju ke Bubat untuk menemui Dyah Pitaloka. Namun naasnya ketika sampai di medan perang tersebut, Dyah Pitaloka ditemukan sudah dalam keadaan tidak bernyawa dan terkapar di bantal. Melihat kejadian tersebut, Sang Raja sangat terpukul, dia sangat bersedih. Lalu dilakukanlah upacara pembakaran jenazah untuk menghormati para korban yang telah berjatuhan di tanah Bubat tersebut. Nah, upacara tersebut dihadiri oleh para petinggi-petinggi dari kerajaan Majapahit. Setelah terjadi peperangan di Bubat, kerajaan Sunda mengalami kekosongan kepemimpinan. Karena pada saat Raja Linggabuana wafat,
Penerusnya yaitu anak laki-lakinya yang bernama Niskala Wastu Kencana masih kecil. Sehingga pada saat itu kepemimpinan diambil alih oleh adiknya yang bernama Bunisora sebagai pemimpin kerajaan Sunda pada saat itu untuk sementara waktu. Dampak dari Perang Bubat yang paling jelas adalah munculnya ketegangan antara masyarakat suku Jawa dengan masyarakat suku Sunda. Dan pada saat itu muncullah mitos bahwa orang Sunda tidak boleh menikah dengan orang Jawa. Nah, pada saat itu muncul pula kebijakan dari penerus Raja Linggabuana yang mengeluarkan larangan bahwa semua suku Jawa dilarang menikahi perempuan dari suku Sunda, begitu pula sebaliknya, karena itu akan dianggap sebagai pamali. Akibat Perang Bubat ini pula, di Sunda tidak pernah ditemukan jalan yang bernama Jalan Gajah Mada ataupun Jalan Hayam Wuruk. Sekian cerita yang menimbulkan mitos kenapa orang Jawa dan orang Sunda tidak diperbolehkan untuk menikah. Tapi semuanya tergantung kepada mas mbak semua. Kalau memang kalian merasa cocok, lanjutkan saja, tidak apa-apa. Karena pernikahan adalah menyatukan dua insan yang beda kepala dan akan selalu ada permasalahan di dalamnya. Tinggal bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan tersebut. Karena saya sendiri, saya orang Jawa dan suami saya orang Sunda. Tapi kami selalu berharap, kami selalu berdoa semoga pernikahan kami tetap baik-baik saja, berjalan lancar, tetap harmonis, dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah berkenan untuk menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe sebanyak-banyaknya channel aku. Terima kasih yang sudah mendukung channel aku, dan tolong untuk dibantu channel aku biar lebih berkembang lagi. Apabila ada saran, kritik, atau masukan yang membangun, saya sangat akan aku terima dengan sebaik-baiknya untuk dijadikan pelajaran di konten-konten selanjutnya. Apabila ada salah perbuatan dan salah kata dari aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Dadah!